Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Nah, ekosistem adalah suatu hubungan yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, kita tahu bahwa ada komponen biotik, yaitu hidup, dan komponen abiotik atau tidak hidup, yang terlibat ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air. Interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup ini akan membentuk suatu kesatuan. Setiap komponen yang terlibat di dalamnya memiliki fungsinya masing-masing. Maka, keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Setelah kita membahas apa itu ekosistem, Ibu kan sudah menjelaskan apa itu ekosistem. Saatnya kita memasuki yaitu satuan makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, siapa di sini yang tahu apa saja makhluk yang ada dalam ekosistem? Baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Nah, yang pertama yaitu individu. Individu adalah satu makhluk hidup, misalnya seekor semut, ular, dan sebuah pohon. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dalam kurun waktu yang sama. Contohnya seperti sekelompok semut di atas meja. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Contohnya seperti yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk suatu hubungan timbal antara komponen suatu ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang dan luas cakupannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas 2 komponen, yaitu yang pertama komponen abiotik atau tidak hidup. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contoh meliputi seperti kita ketahui tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur kematangan dan kemampuan menahan air. Kedua air yaitu persediaan air di permukaan tanah akan memengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, mineral air, salintis, arus air, penguapan, dan kedalaman. Yang ketiga yaitu ada udara. Udara merupakan poetik yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan
Yang keempat yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang kelima yaitu suhu atau temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian 2 yaitu komponen biotik atau komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya, komponen biotik ekosistem dibedakan menjadi 2 yaitu yang pertama itu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya, semua tumbuhan hijau. Yang kedua itu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti hewan dan manusia. Selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya ganggang hijau biru dengan jamur dari kelompok Pseudomycota membentuk lumut cetak. Yang kedua yaitu simbosiosis komensalisme. Terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya seperti anggrek yang menempel pada pohon. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe ekosistem. Nah, ekosistem ini ada yang berbentuk ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi atau tumbuhan. Dominan disebut bioma. Penyebab bioma dipengaruhi oleh iklim. Iklim suatu bioma dipengaruhi oleh posisi geografis bioma. Berdasarkan posisi geografisnya, yaitu jarak dan khatulistiwa atau lintang atau ketinggian dari permukaan laut, bioma dapat dikelompokkan dalam 7 kategori yaitu hujan tropis, savana, padang, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang kedua itu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dicipta untuk hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus, dan sawah tadah hujan. Dan yang ketiga yaitu ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air atau akuatik ini terbagi menjadi 2 ekosistem, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem air tawar dibagi menjadi 2 yaitu lotik dan lentik. Lotik memiliki ciri airnya berarus dan lentik berarus. Yang kedua itu ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibagi menjadi 3 zona atau wilayah yaitu zona litoral, zona laut dangkal, dan zona pelagiat. Dan yang keempat yaitu rantai pada makanan. Nah, ekosistem ini membentuk rantai makanan. Rantai makanan di sini yaitu organisme yang langsung memakan tumbuhan disebut herbivora atau konsumen primer, yang memakan herbivora disebut karnivora atau konsumen sekunder, dan yang memakan konsumen sekunder disebut konsumen tersier. Jalur makan dan dimakan dari organisme pada dasar trofik. Berikutnya tertentu disebut rantai makanan. Contoh rantai makanan yang dimulai dari berumput yaitu rumput, setelah itu belalang,
kadal, dan burung elang. Selanjutnya, kita akan melihat yaitu interaksi makhluk hidup. Nah, interaksi meliputi empat, yaitu kompetisi, prediksi, simbolis mutualisme, dan simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi. Kompetisi dalam suatu ekosistem merupakan salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Pada individu hewan, kebutuhan hidup yang sering antara lain adalah makanan, sumber air, tempat berlindung, dan bersarang dan pasangan untuk kawin. Yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah interaksi antar organisme di mana satu organisme memakan organisme lainnya. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang hubungan ini sangat erat sebab tanpa prey, predator tidak dapat hidup. Nah, yang ketiga yaitu simbolis mutualisme. Simbolis mutualisme merupakan baik sejenis ataupun berbeda jenis. Dalam arti luas, interaksi antar manusia dengan alam juga dapat dikategorikan sebagai simbolis mutualisme dengan syarat bahwa alam juga diuntungkan. Dan yang keempat yaitu simbiosis parasitisme.